طمني ليه بأفعال كتير وشلته سنين في عيني، خلاني أقول أنا لو بموت بروحه كان يفديني. دخل راسم وش الملاك وشاف الخير كله معايا، قال لي عمري اللي جاي فداك، ففرضت أنا حسن النوايا. Mau masuk surga? Coba tunjuk tangan yang tinggi ya. Siapa yang mau masuk sumur? Astagfirullah. Tenang, tenang, tenang. Cek, cek. Tambahin lagi kan? Cek, cek. Tambahin lagi. Udah. Cek, cek. Eho dikit. Cek, cek, cek. Tes, cek. Cek, cek. Tes. Oke, Sat. Sebentar, sebentar. Makanya dengarkan saya dulu baru tunjuk tangan ya. Kalau masuk sumur itu bunyinya begini. Itu masuk sumur. Baik. Semoga kita semua masuk surga ya. Karena tidak ada tempat yang paling indah selain surga, betul? Tidak ada kenikmatan yang sangat nikmat yang adanya di surga, betul? Maka kita berharap semua masuk surga. Sebelum saya ucapkan salam, ada seorang santri, ada seorang siswa nanya sama saya, "Kak, saya mau nanya dong. Waktu itu anak kelas 2 SMP di Sumber, Cirebon, Jawa Barat. SMP Al-Farabi namanya kalau saya tidak salah ya, saya masih ingat. SMP IT Al-Farabi. Kak, saya mau nanya, Kak. Kenapa saya bilang? Kalau kita masuk surga nih, Kak, masing-masing kita kan punya ukuran surga beda-beda. Kira-kira ukuran kita itu masing-masing berapa, Kak? Sebutkan ukuran surga yang paling kecil, dia bilang. Saya bingung tuh. Saya bingung teman-teman, ukuran yang paling kecil. Karena kan Allah menciptakan surga itu seluas bumi dan langit, betul? Betul, Kak? Seluas bumi dan langit. Tapi seingat saya pernah dengar ceramah dari seorang ustadz. Surga yang paling kecil ukurannya 11 kali lipat bumi. Buat satu orang. Kebayang nggak adik teman-teman? Nggak kebayang. Karena memang surga itu nggak bisa dibayangkan, betul? Betul gak? Berarti disesuaikan dengan pahala masing-masing. Pantesan ya, Nabi Muhammad bilang begini, siapa yang sayang sama anak yatim, nanti surganya dekat sama aku. Betul? Siapa yang dekat sama anak yatim, dekat sama surgaku. Berarti Rasulullah surganya besar sekali. Betul? Baik. Kalau kita mau masuk surga, cek. Yes. Kalau kita mau masuk surga, yuk kita saling mengingatkan, betul gak? Dan kita saling mendoakan. Hari ini Kak Danang ingin mendoakan kalian dengan salam keselamatan. Tolong dijawab ya. Kita saling mendoakan agar kita bareng-bareng selamat dunia dan akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipetik ibu. Daun salam dipetik ibu. Yang menjawab salam saya doakan dapat 100.000. Mau 100.000 atau mau surga? Buah manggis dimakan itik. Teman-teman manis dan cantik. Buah manggis dimakan ikan bandeng. Teman-teman manis dan ganteng. Takbir.
Kakak sering banget teman-teman, karena kakak sering bercerita buat anak-anak TK dan SD. Kakak punya lagu, tolong dijawab ya. Ini lagunya begini. Siapa yang mencipta bumi? Siapa yang mencipta gunung? Siapa yang mencipta langit? Siapa yang membuat pangsit? Siapa? Ada yang jawab Udin. Udin manusia bukan? Manusia. Jadi yang membuat itu manusia, yang mencipta itu? Yang mencipta itu? Kurang kedengaran nih ikhwannya. Yang mencipta siapa teman-teman? Allah cipta langit bisa turun hujan. Allah cipta langit bisa turun hujan. Bahkan Allah ciptakan burungnya. Ketika Allah cipta bumi, Allah ciptakan lautnya. Di laut ada ombaknya. Allah cipta bumi, ada hewan. Ada yang bisa berkokok jam 3 pagi. Ada hewan yang besar bernama gajah. Dulu Nabi Muhammad jihadnya pakai kuda, betul? Kalau sekarang, ya, Israel nih penjajah laknatullah pakai helikopter dia. Jadi bedanya manusia itu ya membuat, dan manusia itu sangat lemah, betul kan teman-teman? Makanya Israel punya senjata secanggih apapun melawan kaum muslimin di Palestina, mereka perangnya pakai pampers, betul kan? Iya, tentaranya pakai pampers. Baik teman-teman, jadi yang Maha Pencipta itu Allah. Makanya kita menyembah pada Allah, kita meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita mohon ampun sama Allah, betul? Semuanya untuk salatku hanya untukmu, ibadahku hanya untukmu, hidup dan matiku hanya untukmu, segalanya hanya untukmu Allah. Jadi teman-teman yang ikhwan, rajin ngajinya jangan hanya untuk dia. Dianya siapa nih? Baik, jadi teman-teman saya hari ini ingin banget, ya seneng banget pertama, bersyukur banget diberikan kesempatan sama kiai kalian. Kalau kadang-kadang di Jawa bilangnya Pak Kiai ya, Masya Allah. Ternyata usianya sama Maka Danang. Saya 45, kiai kalian juga 45, luar biasa. Tapi ilmu beliau luar biasa. Teman-teman, contoh ya Pak Kiai kalian ya. Karena kalau kita mencontoh orang baik, orang soleh, kita akan ketularan, betul? Teman-teman, hari ini orang tua kalian luar biasa, naruh di pesantren ini, luar biasa. Karena pimpinan kalian itu luar biasa keilmuannya. Ambil ilmu mereka agar kalian bisa seperti mereka. Takbir! Baik. Kemudian Allah ciptakan makhluk yang sempurna bernama manusia, betul? Kenapa? Karena manusia punya akal dan hati. Saya mau ngetes akal teman-teman. Siap? Saya tes akalnya, siap? Bisa berhitung? Ini berapa? Nih, barang-barang semuanya, berhitung mulai. Siapa yang bilang satu tadi? Dilihat, berhitung mulai. Coba ikhwan, yang keras. Gak salah. Akhwat. Akhwatnya ngantuk.
Dan Allah ciptakan makhluk yang sempurna bernama manusia, dan ada yang mulia namanya Muhammad Sallallahu. Semoga kita kelak dapat syafaat dari Rasulullah. Rindu gak sama Rasulullah? Mau gak bertemu sama Rasulullah? Bagaimana pengen ketemu sama Rasulullah kalau kita idolanya K-pop? Betul ya? Bagaimana mau ketemu sama Rasulullah kalau kita nggak mengidolakan Rasulullah? Betul. Teman-teman, Allah yang menciptakan Rasulullah, tapi Allah menyuruh para malaikat, ayo kita bersolawat buat Rasulullah. Itu Allah. Masa kita umat yang nggak mau bersolawat? Betul. Dan kadang-kadang yakin teman-teman selalu bersolawat buat nabinya, buat rasulnya. Kenapa? Karena teman-teman selalu melaksanakan 5 waktu. Bahkan teman-teman melakukan yang sunnahnya. Orang yang rajin sholat berarti dia rajin bersolawat, karena ada kalimat solawat dalam Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina. Tuh, berarti orang yang gak pernah sholat kadang-kadang gimana mau dapat syafaat? Betul. Boleh hari ini kita salawat bareng-bareng, boleh? Saya menyiapkan instrumennya biar kita semakin cinta sama Rasul kita, biar nanti Rasulullah manggil kita ya. Yuk kita salawat bareng-bareng, semuanya keluarkan suaranya. Salatullah ala Taha. Masya Allah. Salatullah, keluarkan suaranya. Ala Yasin. Keren. Wasana wabil hadi. Keluarkan suara kalian. Wa kulli mujah bi alil ba. Rasulullah memanggil kita, teman-teman, umati, umati. Ditanya sama Jibril, kenapa ya Rasulullah? Umatku, kenapa? Bagaimana nasibnya? Tuhanku Allah harus janji sama aku tentang nasib umat. Di hari akhirnya Rasulullah masih memperjuangkan kita, teman-teman. Dia nunggu janji dari Allah. Jibril terbang dengan sayapnya ke langit bertemu Allah. Apa kata Allah? Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, kata Allah, mereka yang cinta sama aku, cinta sama Rasulnya, mau belajar sholat, sedekah, puasa, sayang sama orang tua, hormat sama guru, mau mengaji, mau bersalawat, akan aku masukkan ke dalam surga. Ayo teman-teman, biar kita bisa masuk surga bareng-bareng. Yuk salawat lagi. Salatullah, Masya Allah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Tawassalna bibis wabil hadi wa kulli mujah bi alil bab. Saya doakan teman-teman masuk surganya bersama kedua orang tuanya. Bahkan kalian ajak kakak dan adik kalian ke surga. Kakek nenek kalian ajak.
dan insya Allah bersama guru-guru dan teman-teman kalian juga ke surga. Takbir! Takbir! Saya punya sebuah permainan. Teman-teman, tolong cari temannya di sebelah atau di belakang. Satu orang berhadapan dengan temannya. Lakukan 3 menit waktunya. Kalau belum dapat, saya suruh maju ke depan. Di samping boleh, di belakang boleh. Satu orang, satu teman. Yang nggak dapat saya suruh maju ke depan. Sudah? Berhadapan. Ayo bang, berhadapan. Kalau nggak dapat boleh bertiga. Bertiga bikin segitiga. Bertiga boleh, silakan. Sudah? Cara mainnya seperti apa? Baik, kalau saya panggil teman-teman jawab siap. Teman-teman. Teman-teman. Kalau saya suaranya kecil, jawabnya kecil. Teman-teman. Teman-teman. Lebih kecil. Oke, cara bermainnya tangan kanan seperti ular ke depan. Kalau yang bertiga ke samping, Nah, siap? Tangan kirinya seperti minta begini, tangan kirinya. Kalau yang bertiga ke samping, tangan kirinya ke samping, seperti minta ke samping teman kamu. Nah, coba pukul pelan-pelan telapak teman-temannya. Bisa? Oke, sekarang coba kalau temannya mukul kamu menghindar. Coba pukul menghindar. Oke, bisa? Are you ready? Siap bermain? Cara bermainnya dengarkan. Teman-teman, cara bermainnya kalau ya kalian mendengar nama-nama binatang atau nama-nama hewan, dengerin dalam ya lisan saya, dari mulut saya, cepat-cepatan pukul, cepat-cepatan menghindar kalau mendengar nama-nama binatang atau nama hewan. Paham? Kalau yang nggak konsentrasi pasti kepukul. Baik, nama binatangnya ada dalam cerita saya. Siap, saya mau cerita boleh? Cerita dimulai. Pagi hari terdengar suara. Belum, baru suaranya. Astagfirullah. Semangat banget mukul temennya. Itu baru suara, belum nama. Ulang. Kalian semangat banget pengen mukul temennya. Dilanjut gak? Itu baru suara, belum nama. Dengerin. Ulang ya. Pagi hari terdengar suara ayam. Fokus. Ulang. Pagi hari terdengar suara. Ada seorang anak tinggal di Riau, Sumatera. Ibunya sakit, bundanya sakit. Nah, carikan obat di tanaman herbal di hutan. Bunda, di hutan banyak binatang. Belum. Astagfirullah. Itu spesies binatang. Bukan namanya, ya Allah. Semangat banget. Kisos. Yang udah mukul lagi. Kalian bener-bener dah. Ini belum namanya. Lanjut gak? Nah, ibu sakit. Iya bunda, kalau ada binatang buas gimana? Jangan takut. Bawalah topeng, taruhlah di belakang kepalamu. Biar harimau itu
Masih banyak nih binatangnya soalnya. Akhirnya anak itu keluar dari rumahnya. Dia buka pintu rumahnya. Sampai di hutan dia dengar. Sampai di hutan dia dengar. Sampai di hutan dia dengar. Tiba-tiba kalian kuda-kudanya ini banget. Tiba-tiba semak-semak di samping bergerak. Dia ambil batu, dia lempar. Ternyata semak-semaknya tetap bergerak. Dia keluarkan goloknya, dia sabet semak-semaknya. Subhanallah. Ternyata yang menggerak-gerakkan semak-semak itu adalah angin. Woi, angin. Kalian kapan belajar angin jadi nama binatang namanya dipukul? Belajar di mana kalian? Lagi lanjut, belum selesai. Bersyukur anak ini, ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah yang menggerakkan angin, ya Allah, bukan harimau. Takbir. Udah cukup, balik badan. Kalian semangat banget pengen mukul temennya. Udah segar belum? Masih ngantuk? Enggak, Kak, aku dipukul nggak ngantuk. Aku mau balas. Cukup ya? Udah melek? Oke, biar melek lagi. Coba begini. Ibu jari ketemu jari telunjuk begini. Yang salah maju ke depan. Baca surat Al-Anfal ya. Udah perang. Kita mau perang nih. Nih, begini. Dengerin perintah Kak Danang, jangan liatin Kak Danang. Dari dulu emang udah begini orangnya. Siap. Dengan cepat ya, dengarkan perintahnya, jangan ikutin. Yang salah maju ke depan. Letakkan kedua jari, ibu jari dan jari telunjuk ini dengan cepat. 1, 2, 3 di. Jangan dengerin jangan lihat Kak Danang, dengerin aja kalimatnya, perintahnya. 1, 2, 3 dengan cepat. Letakkan di dagu. Ini jidat bukan dagu. Astaga. Ini jidat bukan dagu. Ini yang ikhwan 70% naruhnya di sini semua. Yang akhwat 60% dagunya di sini juga. Saya bilangnya jangan liatin saya. Udah cukup ya? Udah mulai kan? Kapan mau ceritanya Kak Danangnya? Oke, angkat tangannya begini. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Yang salam maju ke depan. 1, 2, 3 buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Oke, Tayyip. Oke. Teman-teman. Teman-teman. Bicara Palestina, bicara Indonesia. 1944 ada ulama dari Palestina bernama Muhammad Al-Husaini. Dia lari ke Jerman. Kenapa lari? Karena Israel juga menyerang Inggris tadi itu. Ya. Ada di Timur Tengah, Palestina. Dia ke Jerman. Lalu dia datang ke sebuah radio punya kaum muslimin. 1944. Ternyata dia tahu cerita tentang Indonesia yang sedang berjuang mendapatkan kemerdekaan, yang sedang berjuang agar dapat merdeka dari penjajah Belanda. Muhammad Al-Husaini bilang, ada saudara kita jauh dari negeri kita, jauh dari Eropa, berada di Asia Tenggara bernama Indonesia.
Muslimnya terbesar di seluruh dunia. Mereka sedang berjuang, mari kita bantu mereka. Itu kalimat Muhammad Al-Husaini 1944. Direspon sama Ali Taher, pengusaha di Palestina. Dia keluarkan uangnya buat negeri Indonesia, buat membantu perjuangan rakyat Indonesia. Ali Taher namanya, pengusaha, orang kaya. Masya Allah teman-teman. Padahal negara mereka juga lagi dijajah sama Inggris. Kan memang Inggris yang membuat orang-orang Yahudi datang ke sana. Betul. Lalu apa yang terjadi? Ada ulama yang dengar, Hasan Al-Banna namanya, dari Mesir, datang ke negeri Indonesia, bertanya tentang kemerdekaan kita, proklamasi itu. Balik dia ke Mesir, cerita dia sama pemerintah Mesir, ayo bantu Indonesia. Akhirnya negeri Mesir di PBB membantu mengakui Indonesia sebagai negeri yang merdeka. Setelah Mesir, Timur Tengah, kaum muslimin, negara-negara muslim teman-teman, yang mengakui kita merdeka. Akhirnya teman-teman, sekolah hari ini nggak ada lagi dengar suara bom, nggak ada lagi dengar tembakan dari Belanda. Tapi negara yang bantu kita merdeka hari ini masih dijajah teman-teman, bernama Palestina. Dulu namanya bukan Palestina, tapi negeri Syam. Palestina, Suriah, Jordania, itu negeri Syam. Dipecah belah sama Inggris. Dan Nabi kita, Rasul kita, Isra Mi'raj teman-teman, ke Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin di Palestina. Bahkan dia sholat bersama para Rasul dan Nabi sebelum dia naik ke langit bertemu Allah, dapat perintah sholat. Itu sejarah, itu kisah. Berarti kita sangat dekat teman-teman, punya hutang budi. Mereka membantu kita merdeka. Teman-teman lihat hari ini mereka. Saya punya cerita sedih sekali teman-teman. Boleh saya cerita? Boleh gak ceritanya pakai instrumen yang sedih? Boleh ya? Karena kan kalau ceritanya sedih, instrumennya harus sedih ya. Kalau ceritanya sedih tapi instrumennya nggak sedih, lucu ya. Contoh nih, ayah jangan tinggalkan aku. Instrumennya dedeng 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 dedeng. Itu nggak nangis kalian, betul? Baik, saya punya instrumennya nih, cocok buat cerita ini. Nah, cocok gak? Peperangan ini bertahun-tahun. Teman-teman, Gaza itu penjara terbesar di dunia. Yang di penjara itu jumlahnya 2,3 juta dan kebanyakan mayoritas adalah kaum muslimin. Ingat, kata Rasulullah, muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Kalau tangan sakit, kepala merasakan sakitnya tangan. Kalau kaki sakit, kepala juga merasakan, tangan juga merasakan. Itulah tubuh. Hari ini tubuh kita ada yang sakit bernama Palestina. Itulah muslim. Bayangkan teman-teman, mereka tinggal bertahun-tahun teman-teman. 2006-2007 dibangun tembok yang panjangnya 71 km, yang tinggi temboknya 8 meter. Bahkan saking gilanya Israel laknatullah, dia menancapkan ke dalam tanah 8 meter juga. Kenapa mereka menancapkan ke dalam tanah 8 meter juga? Karena mereka tahu orang-orang Palestina kehidupannya dari gorong-gorong yang hari ini bisa mereka berjuang di dalam tanah. Itulah kehidupan mereka. Hingga hari ini Israel nggak bisa merebut kota Gaza. Teman-teman, itu saudara kita, itu tubuh kita. 71 km. Kita nggak bisa berharap sama PBB. PBB itu penjajah. Lihat, Inggris, Jerman, Perancis itu penjajah, betul. Mereka jajah Asia, mereka jajah Afrika. NATO itu penjajah. Amerika itu kalian lihat, jahat mereka. Setiap negara-negara muslim mengecam Israel, veto keluar dari Amerika.
Tenang Israel. Teman-teman mau tahu, orang-orang Israel itu dari kecil dididik sama orang tua mereka, musuh kalian adalah orang Islam, kaum muslimin. Bunuh mereka. Itu ucapan orang tua mereka. Kejam mereka teman-teman. Makanya pantas ketika kita bilang Israel, kata Rasulullah, jawablah dengan laknatullah, biar Allah melaknat mereka. 23 juta 2,3 juta. Kalian lihat bagaimana kehancuran hari ini teman-teman. Lihat, luar biasa. Lari ke rumah sakitnya dibom. Lari ke masjidnya dibom. Bikin tendanya dibakar. Kemarin terakhir saya lihat anak usia remaja, ikhwan 17-18 tahun, dia penghafal Al-Quran, terbakar hidup-hidup dari tendanya yang dibakar sama Israel. Kami punya videonya teman-teman, kami punya videonya bagaimana Israel bilang, kalau orang-orang Gaza ingin selamat, keluar kalian dari tanah kami. Mereka bilang tanah mereka. Kalau kalian masih pengen hidup, pergi. Tapi kalau kalian tidak ingin hidup, kalian bukan manusia, kami akan bunuh kalian. Itu ucapan orang-orang Israel. Rakyatnya, tentaranya, pemerintahnya sama, bicaranya seperti itu. Sekali lagi, itu tubuh kita teman-teman. Itu tubuh kita yang bernama Palestina. Saya punya cerita seorang anak yang rindu sama ayahnya. Usianya baru 8 tahun. Ayahnya syahid teman-teman, tertembak di dada, tembus ke punggung. Seminggu yang lalu ayahnya meninggal. Saya yakin teman-teman juga tidak ingin kehilangan ayah, betul. Saya tahu, kalian tahu bahwa ayah kalian adalah pahlawan kalian. Karena ayah kalian bisa sekolah di sini. Karena ayah kalian bisa besar teman-teman. Ayah kalian berjuang, tidak kenal waktu. Pulang kerja terkadang sore, terkadang malam, terkadang pagi ayah baru pulang. Badan subuh udah berangkat lagi dia kerja. Itulah ayah, itulah pejuang, itulah pejuang. Bahkan ketika dia dapat uang, lebih banyak dia serahkan kepada istri dan anaknya uang itu. Kebayang kalau ayah kalian anaknya 5, besar biayanya. Dia cukup gunakan buat minyak kendaraannya dan perutnya agar dia bisa bekerja. Itulah pahlawan. Maka saya minta sama teman-teman, saya berharap sama teman-teman, ketika pahlawan itu datang menjenguk, peluklah, peluklah. Jangan hanya cium tangan, karena ayah kalian rindu sama kalian. Rindu dia. Anak putri, cinta pertama pada laki-laki adalah kepada ayahnya. Kalian jangan malu untuk peluk ayah. Saya teman-teman punya anak putri, akhwat. Usianya sudah 24 tahun anak saya. Hari ini ingin S2. Itu kalau saya pergi, dia kuliah, selalu peluk saya. Abi, doakan. Putri seperti kalian, usianya 24 tahun anak saya. Peluk, peluk ayah kamu. Dia rindu teman-teman dipeluk. Kalau teman-teman udah lama nggak peluk dia, sedih dia. Memang dia paham anaknya sudah besar, mungkin malu peluk saya, ya Allah. Dia pendam rasa rindu itu dipeluk sama anaknya teman-teman. Jangan teman-teman ketika ingin peluk ayah, ketika ayah sudah mengembuskan napasnya terakhir, sudah dibalut dengan kain kafan. Kalau hari itu dia dipeluk, nggak bisa berbicara dia. Bahkan tangannya sudah terikat, sudah terbalut dengan kain kafan, nggak bisa meraih pelukan kalian. Teman-teman, tidak ada yang tahu tentang kematian.
Maka kalau punya kesempatan bertemu, dipeluk, bilang di telinga ayah makasih. Karena ayah aku bisa sekolah. Karena ayah aku bisa besar. Aku sehat. Coba ucapkan kalimat itu teman-teman. Maafkan aku ayah kalau aku punya salah. Aku doakan ayah semoga ayah umurnya panjang. Biar nanti kalau aku jadi dokter ayah masih hidup. Biar nanti kalau aku jadi pilot ayah masih hidup. Biar nanti kalau aku jadi polisi ayah masih hidup. Biar nanti kalau aku jadi ustadz ayah masih hidup. Bersama bunda. Begitu doanya teman-teman. Saya sudah kehilangan orang tua saya teman-teman. Rindu. Si Fulan tinggalnya di kota Gaza. Baru saja seminggu ayahnya syahid. Usia 8 tahun. Anak perempuan. Seneng sama ayahnya dia. Suka digendong. Malam hari itu dia curhat sama Allah. Jatuh air matanya menetes teman-teman. Menetes air matanya. Jantungnya berdetak. Dia buka pintu kamarnya. Dia masuk ke dalam kamarnya. Dia ambil foto ayahnya teman-teman. Dia peluk. Ayah, 2 hari lagi aku ulang tahun. Biasanya ayah bawa aku ke pantai. Aku murojaah di depan ayah, lalu ayah kasih hadiah untuk aku. Hari ini tidak bisa lagi ayah. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi nangis teman-teman, tiba-tiba ada malaikat ketuk pintu kamarnya. Malaikat kadang, iya. Ibu, bunda, umi, mama itu malaikat. Anak laki-laki, sebelum kalian sayang sama istri, nanti kelak kalian harus sayang dulu sama bunda. Itu. Sebelum kalian patuh sama pemimpin kalian, patuh dulu sama bunda kalian. Itu anak laki-laki. Teman-teman terbayang, kalau dia udah gak punya ayah bunda, ini tinggal bundanya. Tersisa dia bersyukur. Diketuk kamarnya. Fulan, iya bunda, ini Masya Allah. Saking dia gak mau bikin bundanya sedih, dia lap air matanya. Dia gak mau bundanya ikut sedih teman-teman. Dia lap. Kalau kita mungkin sering bikin bunda kita sedih dengan ucapan, dengan sikap. Tolong perbaiki teman-teman. Memang mungkin sekarang belum terasa, tapi ketika kalau kita dapat informasi, nah pulang dari pesantren, bunda kamu, kita nggak bisa lagi tersenyum teman-teman. Kita nggak bisa lagi bercanda teman-teman. Kalau malam hari ini kita dapat informasi itu, jangan dong kadang doa, dalam hati doa. Teman-teman, saya sudah merasakan bagaimana kehilangan orang tua. Bulan Ramadan itu terasa banget. Apalagi saya teman-teman, saya sering keliling Indonesia. Dari 2007 sampai hari ini sudah 11.000 sekolah saya datang. 11.000 sekolah saya datang. Bunda saya kalau telepon saya ketika lagi masih hidup, dia bilang apa? Mas, sudah makan belum? Mas, jaga kesehatan. Mas, hati-hati di jalan. 3 kalimat ini yang dia ucapkan, yang dia ingatkan. Gak nanya oleh-oleh teman-teman, gak nanya oleh-oleh, hanya nanya, Mas sudah makan belum? Kebiasaan kecil saya ditanya seperti itu sampai saya sudah punya anak dan istri masih ditanya teman-teman. Itulah malaikat yang bernama ibu. Saya minta teman-teman yang ikhwan peluk dia, peluk yang erat.
Ketika dibuka pintu itu, bundanya lihat matanya. Kenapa mata kamu? Tidak kenapa-napa bunda. Fulan habis menangis. Tidak bunda, tidak boleh bohong. Iya. Kenapa nak? Aku rindu sama ayah. Betul, bundanya langsung sedih, langsung dipeluk, nangis bundanya. Ayo teman-teman, doakan bunda kalian, doakan ayah kalian. Karena mereka, kalian bisa seperti ini. Karena mereka, kalian jadi orang hebat. Saya lanjut ceritanya. Akhirnya Fulan bisa tidur. Bundanya menjanjikan hadiah buat dirinya di hari ulang tahunnya. Dan bundanya mengajak dia nanti kelak di hari ulang tahunnya ke pantai. Seperti ayahnya yang biasa dilakukan. Tapi Masya Allah teman-teman, subhanallah, bundanya sangat kuat rasanya. Dia tidak bisa tidur malam hari itu. Gaza masih diserang sampai hari ini. Dan betul, terjadilah perang itu lagi teman-teman. Jatuhlah rudal-rudal itu teman-teman. Jatuhlah peluru-peluru tajam itu teman-teman di kota Gaza. Dan ada satu rudal yang besarnya semotor jatuh mengenai rumah mereka. Hancur rumah mereka. Bundanya masih terjaga dari tidurnya. Dia lihat Fulan, dia lihat tembok itu ingin rubuh kena Fulan, dia peluk. Dia rela kepala dan punggungnya tertiban tembok yang berat itu dan tajam. Berdarah teman-teman, retak kepalanya, patah tulangnya. Demi menyelamatkan anaknya. Sama seperti bunda kalian ketika melahirkan. Bunda melahirkan taruhannya nyawa. Berdarah dia, terluka dia, sakitnya luar biasa. Itulah bunda kalian. Makanya kita nggak boleh berkata kasar sama bunda. Berkata lembutlah pada kedua orang tua kalian. Teman-teman, ini nasib teman kita di Palestina. Inilah tubuh kita yang bernama Palestina. Hilang sudah harapan Fulan. Dia jangankan hadiah, orang yang dia harapkan selalu ada di sampingnya pun akhirnya menghilang. Teman-teman, kita kaum muslimin punya senjata yang bernama doa. Saya minta teman-teman berdoa tiap hari buat Palestina. Tolong kirim doa buat Palestina. Bilang sama Allah, berikan mereka kemerdekaan ya Allah, berikan mereka kekuatan ya Allah. Satukanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Kembalikan ya Allah, bebaskan kembali Masjid Al-Aqsa pada kaum muslimin. Doa itu teman-teman, doa buat mereka. Inilah Palestina, inilah kota Gaza. Dan saya harap teman-teman bisa membantu mereka. Selain doa, infak, boikot teman-teman, boikot. Bagaimana kita ingin bantu Palestina kalau kita masih membeli produk-produk yang diboikot oleh MUI? Banyak sekali, kalian bisa buka nanti di YouTube atau di Google, lihat produk apa aja yang diboikot oleh MUI. Kenapa kadang-kadang? Ketika kalian beli produk tersebut, berarti kalian telah memberikan uang buat penjajah Israel laknatullah, dan mereka akan beli peluru dan mereka akan beli rudal buat menghancurkan tubuh kita yang bernama Palestina. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Tolong mulai hari ini lihat produk yang biasa kalian makan atau kalian pakai. Hindari produk-produk yang memang punya mereka. Gantilah dengan produk yang lain. Itu perjuangan dari kita buat merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Takbir! Takbir! Cukup
cerita tentang si Fulan. Jangan ada lagi tentang Fulan. Kemarin tanggal 29 Oktober 2024 teman-teman, ada anak usia 5 tahun namanya Hin Rajab. Ayah bundanya sudah syahid, kakaknya syahid, rumahnya hancur. Dibawa sama paman dan bibinya, lalu paman bibinya mengajak 3 anaknya, berarti sepupunya si Hin Rajab. Usia anak ini 5 tahun, Hin Rajab. Kata paman bibinya, kamu ikut paman, ayo ikut. Apa yang tersisa dari rumah kamu? Bajuku paman, tidak ada lagi yang lain. Ayo ikut paman. Ketika dibawa sama pamannya teman-teman, paman, bibi dan ketiga sepupunya tiba-tiba bertemu dengan tank Israel laknatullah. Tadi di awal saya bilang, Israel bilang kalau kalian pengen selamat pergi dari sini. Kalau tidak, kalian bukan manusia. Akan kami bunuh. Walaupun kalian anak bayi. Tank itu ada di samping teman-teman, tidak jauh dari mobil itu. Diberondong dengan senapan. Pamannya syahid, bibinya syahid, ketiga sepupunya syahid. Hin Rajab ambil HP pamannya karena ya memang pamannya orang tua di sana terbiasa. Kalau kalian darurat, telepon ini. Teleponnya itu mengarah kepada bulan sabit merah Palestina. Hin Rajab langsung ambil HP itu sembari nunduk ngumpet. 5 tahun teman-teman, sendirian. Sampingnya tank. Biadab Israel, laknatullah Israel. Tidak punya hati mereka. Dia telepon, yang menerima seorang ibu. Tolong aku. Assalamualaikum, tolong aku. Ada orang di telepon ini. Waalaikumsalam. Iya nak. Siapa namamu? Hin Rajab. Berapa usiamu? 5 tahun. Cepat tolong aku, selamatkan aku. Kamu di mana? Dalam mobil. Bersama siapa? Paman bibiku dan 3 sepupuku. Kenapa kamu yang telepon? Paman bibiku sudah syahid. Ketiga sepupuku sudah syahid. Aku di tengah-tengah. Di sampingku ada tank. Cepat ibu, tolong aku. Di mana alamatnya? Aku tidak tahu. Ibu jangan tinggalkan aku. Aku tetap di telepon ini. Cepat tolong aku. Kalau aku tahu alamatnya, aku akan sampar. Akan aku datang ke sana. Akan aku bantu kamu. Di mana alamatnya? Aku tidak tahu. Jadi siapa yang bisa menolong aku? Ikuti aku, kata si ibu. Ikuti aku. Baik. Ya Allah, lindungi aku. Lindungi aku. Ditelepon lagi sama si ibu. Tidak ada lagi suaranya teman-teman. Tidak ada lagi suaranya. Hin Rajab, Hin. Akhirnya 1 peluru pun kena lagi di tubuhnya teman-teman. Kadang-kadang Allah nggak sayang sama dia, Allah nggak lindungi dia. Salah teman-teman. Allah lindungi dia. Allah akan pertemukan lagi dia di taman surga bersama ayah bundanya dan kakaknya teman-teman. Allah kumpulkan dia lagi ke taman surga teman-teman. Allah lebih sayang. Kemana kita teman-teman? Kemana kita? Padahal itu tubuh kita. Inilah yang bisa saya ceritakan. Semoga cerita ini bermanfaat buat diri saya dan juga buat teman-teman. Di sana sudah banyaknya makan rumput teman-teman. Sudah banyaknya makan rumput. Anak-anak kecil. Mereka bilang hewan makan rumput tidak mati. Saking tidak ada makanannya. Doakan. Berikanlah infak buat mereka. Boikotlah barang-barang Israel laknatullah. Baik. Ini saja teman-teman cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sayangilah orang tua kalian. Sayangilah kaum muslimin. Hormatilah guru-guru kalian. Teman-teman, ketika seorang guru mengajar, dengarkanlah. Dengarkanlah, jangan bercanda. Karena ilmu itu akan kalian manfaatkan buat kehidupan kalian. Guru kalian adalah penerus Rasulullah. Rasulullah itu cahaya purnama teman-teman.
Para sahabat Rasulullah itu adalah bintang di langit. Para tabi'in, ulama, kiai, ustadz itu adalah obor, pelita. Guru kalian tuh pelita, penerang, agar kita tidak tersesat. Teman-teman, kalian bukan boneka. Kalian punya hati dan akal. Tadi kalian makhluk sempurna. Maka dengan akal dan hati kalian, kalian bisa merenung dan bisa merasakan dan bisa berpikir. Mari kita berikan yang terbaik buat Palestina. Takbir, takbir. Cukup teman-teman cerita malam ya. Boleh dulu dilap air matanya. Saya mau ngeluarin boneka boleh? Tapi bisa gak teman-teman untuk boykot? Bisa, insya sekuat tenaga kita boykot. Tadi Israel mengajar kepada anak mereka, orang-orang tua Israel bilang, musuh kalian adalah kaum muslimin. Itu Israel. Kenapa kita tidak bilang seperti itu? Musuh kita adalah Israel laknatullah. Siap? Siap berjuang? Dengan cara boykot bisa? Itulah perjuangan kita. Baik, saya keluarkan boneka boleh ya? Duduk aja atau berdiri saya main bonekanya? Tenang, tenang, tenang. Ini boneka kenapa saya bawa? Dengarkan dulu. Kenapa saya main boneka? Karena saya ingin mengajarkan pada teman-teman kita manusia jangan seperti boneka yang mudah dipermainkan. Itu tujuan saya. Memang adakah manusia yang dipermainkan? Firaun, cerdas dia, tapi nggak mau dia mendapatkan kebaikan, nggak mau menerima kebaikan dia. Ngaku Tuhan dia. Korun, dulu rajin dia ibadah, miskin dia, bilang sama Nabi Musa dan Harun, doakan saya semoga saya jadi orang kaya. Baik, aku doakan saudaraku. Didoain sama Nabi Musa dan Nabi Harun, jadi orang kaya, mau diarahin sama iblis. Korun, datang Nabi Musa dan Harun, wahai Korun, bayar zakat, bersihkan hartamu. Apa kata Korun? Hai Musa, hai Harun, kamu ingin menguasai hartaku ya? Hartaku ini aku yang berusaha sendiri, bukan karena kalian. Tenggelam kedua-duanya. Yang satu ditenggelamkan sama Allah karena kesombongannya, betul. Dengan apa ditenggelamkannya? Dengan air. Yang satu lagi karena kesombongannya ditenggelamkan dengan apa? Harta. Jangan seperti dia, mudah dipermainkan. Abu Lahab cerdas dia, cerdas teman-teman. Nauzubillah min zalik. Sebelum mati sama Allah dia sudah di apa? Sudah ditulis dalam firman-Nya. Celakalah Abu Lahab, padahal belum mati. Saking dia bencinya sama keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah dipermainkan. Nih teman-teman, saya contohkan kalau orang mudah dipermainkan seperti ini. Nih, tapi saya bukan setan. Saya contohkan dia jadi boneka nakal. Boleh? Nih saya contohkan, dia jadi boneka nakal ya. Kamu ke laki-laki kadang galak banget. Ke akhwat kamu manggut-manggut. Ke apa? Bidadari. Apa? Bidadari. Cantik-cantik kakak. Bidadari punya sayap. Sayapnya lagi dilepas. Tapi kenapa? Kecantikannya tidak dilepas. Gombal. Kalau ini bidadari, yang ini apa? Innalillahi. Bener kan?
Tadi kamu gigit Kak Danang loh. Jangan innalillahi dong, ganti. Oke, aku ganti. Yang bener apa buat mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu kayak matanya lihat, mereka ganteng. Genteng ke? Ganteng. Genteng itu di atas, yang di bawah Ganteng. matanya nggak lihat nih. Aku lihat. Coba kamu lihat bidadarinya. Masya Allah. Coba kamu lihat yang ikhwan. Astagfirullah. Coba kamu lihat Kak Danang. Hah? Kurang asem. Kamu, ya Allah, ngeliat Kak Danang pingsan. Mata kamu bisa lihat? Bisa? Bener? Iya. Coba kamu lihat nih. Iya bisa. Aku lihat kan? Kamu sombong banget sih. Kamu beristighfar, astagfirullah. Alhamdulillah. Kamu gigit Kak Danang berarti kamu punya kesalahan. Iya. Punya kesalahan minta apa? Duit. Boneka ngeselin. Iya. Nanti kamu gak masuk surga. Iya. Kamu masuk kemana? Mesin cuci. Diapain? Diputer. Dengerin nih, dengerin. Walau kamu gak masuk surga karena kamu boneka benda mati, kamu harus jadi boneka yang baik. Betul gak teman-teman? Biar bidadari suka sama aku ya kak. Kamu jadi boneka yang baik gak? Iya. Minta maaf, belajar sama Kak Danang. Iya. Belajar sama Kak Danang aja ya. Mau ngaji kan? Iya. Pertama kamu ucapkan salam. Siap. Coba ucapkan salam. 1, 2, 3. Ucapkan salam. Diketawain gak? Kenapa kamu kalimatnya ucapkan salam? Kakak yang nyuruh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ini nih kalau nggak pernah ngaji kayak gini nih. Ucapkan salam bukan begitu kalimatnya. Gimana kakak? Ini dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu jawab? Wajib. Makanya kakak ngaji. Dengerin, tadi kan kamu pengen belajar sama kakak. Iya. Berarti kamu ngikutin, gitu betul gak? Guru tuh ngasih tahu, anak muridnya ngikutin, betul gak? Oh gitu. Ikutin kalimatnya. Ikutin kalimatnya. Salamnya yang diikutin. Salamnya yang diikuti. Kok dijelek, Diganteng. curang, Curang. kadang ganteng, Kadang jelek. kadang jelek. Emang jelek. Boneka nggak punya hati. Punya. Enggak. Punya. Boneka nggak punya hati. Punya. Kamu nggak punya hati, baper. Punya kakak. Kamu ngapain begitu sama kakaknya? Kita putus. Apanya yang putus? Persahabatannya. Kakak sama adik gak boleh mutus tali satu rahim. Nanti Allah marah dan kita berdua nggak bisa masuk ke Laundry. surga. Itu kakak. Aku kan ke laundry. Tapi kamu jadi adik yang baik dong. Iya. Katanya mau dapat bidadari. Dah, salam. Iya. Assalamualaikum. Sudah kak. Ke yang laki-laki. Assalamualaikum. Keselin. Dengerin. Kamu kan punya kesalahan nih sama Kak Danang. Iya. Minta maaf, kita belajar. Iya. Kalau punya salah, Minta maaf. bisa kan? Coba bilang gini. Kakak maafkan Odi. 1, 2, 3. Kakek. Kakak. Bukan kakek, kakak. Iya kakak. Coba ulang. Sembari nangis. Aku nggak bisa nangis. Kenapa kamu nggak bisa nangis? Nggak punya hati. Tapi kan kamu bisa bersuara bersuara menangis. Oh iya. Coba kasih tahu teman-teman ya. Gimana menangisnya suaranya? Itu nyanyi bukan nangis. Gimana kan nangis? Nangis gini. Itu mah kuntilanak kakak. Cepet nangis. Iya. Bilang kakak maafkan Odi. 1, 2, 3. Kakak. Kakaknya di sini. Kakak. Oh kakak.
Jangan nakal lagi. Takbir. Sudah benar kan kak? Belum. Apa lagi? Kita nyanyi. Oke. Bisa gak? Enggak. Kamu terusin lagunya aja. Aku terusin? Iya, terusin aja. Siap ya? Cicak, cicak. Terusin. Ya Allah. Amin. Maksud Kak Dana bukan terusin begitu. Lagunya. Coba kita ganti lagunya. Oke. Topi saya bundar. Odi, yang benar. Mencelok di jendela. Kamu nggak tahu judulnya ya? Tahu kagak? Kamu judulnya tahu? Iya. Apa judulnya? Burung pakai topi. Nggak ada. Kakak tanya sama laki-laki. Cukup ya. Semakin malam semakin ngaco si Odi. Astagfirullah. Kamu tuh nakal banget. Dah, cukup ya teman-teman ya, cukup ya. Sudah setengah 10. Lewat 15 menit. Tuh kan kak, Kenapa? bidadari nggak mau aku pergi. Bukan itu, karena kamu lucu mungkin. Oh gitu ya? Bukan karena aku ganteng, Bukan. Kenapa? sedih. Udah jangan sedih. Kamu mendingan menghibur lagi. Kamu baca ya. Iya. Coba nih, kamu baca. IN ini. Dibaca ini, Keren. HKUK. dibaca aku, Sape IP. Baca. dibaca sapi. Coba ulangi. Ini sapi aku. Kamu nggak bisa baca berarti. Tadi apa bacaannya kak? Bukan ini sapi aku. Bacaan yang benar adalah ini aku sapi. Tuh kan kakak ngaku. Oke, cukup tepuk tangan teman-teman buat Odi. Baik, teman-teman mau gak kita kumpul lagi di lain waktu insya Allah ya. Gini teman-teman, kita saling mendoakan ya, biar sama Allah diberikan usia yang bermanfaat, biar kita bisa kumpul lagi di sini silaturahim. Maka doakan saya sehat, keluarga saya sehat, teman-teman saya dari KNRP sehat, doakan kiai-kiai kalian, ustadz-ustadz kalian sehat semua, doakan ayah bunda kalian sehat semua, dan saya doakan kalian menjadi generasi terbaik buat negeri Indonesia. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata kasar itu dari saya karena saya makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, teman-teman udah lari dari tadi. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.